Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai 23. Saya beri judul Firman Tuhan atau Renungan Pagi hari ini, Penyertaan Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kejadian 50 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Yusuf hidup 110 tahun. Yusuf masih dapat melihat anak-anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab yang baru saja kita bacakan ini merupakan catatan tentang tahun-tahun terakhir kehidupan Yusuf. Dikatakan di sana bahwa Yusuf sudah berusia lanjut dan dia telah memiliki keturunan, bahkan sampai keturunan ketiga, dia pun masih sempat melihatnya. Saudara, Yusuf adalah tokoh yang mengalami penderitaan. Kalau kita melihat sejarah kehidupannya, dia dibenci oleh saudaranya, dijual, terpisah dari sanak saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, kemudian dipenjara. Tapi kita juga lihat bahwa Yusuf juga adalah orang yang mengalami banyak anugerah. Ia mendapat karunia untuk memahami mimpi. Ia juga diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun. Dan dia juga diberikan kebijaksanaan untuk bisa memanage sumber daya alam yang ada di Mesir, sehingga pada saat krisis, Mesir bisa menjadi negeri yang penuh dengan kemakmuran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini kita melihat bagaimana karya Tuhan atas hidup Yusuf. Yusuf memang pernah mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya dan memberikan dia kebahagiaan di akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen pun, seringkali kita dialami dengan berbagai macam masalah dan juga penderitaan. Ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ataupun ada masalah hubungan. Tapi kita melihat di dalam kitab ini sebagaimana Yusuf pun memiliki masalah-masalah yang serupa. Tapi kita melihat bagaimana Yusuf tetap dipelihara Tuhan. Maka kita pun percaya bahwa Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dia pun akan memelihara kehidupan kita. Dan karena itu kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu menuntut kita, meskipun kita melewati lembah penderitaan. Karena itu saudara, sebagai orang percaya, hendaklah kita memiliki iman yang sama seperti Yusuf. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Meskipun seringkali situasi-situasi yang kita hadapi sepertinya tidak punya jalan keluar. Tapi jangan hilang pengharapan, khususnya kepada Tuhan. Sebaliknya saudara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, biasanya mereka akan dikuasai oleh kekhawatiran dan juga ketakutan. Mereka akan mudah terintimidasi oleh perubahan-perubahan yang datang silih berganti dalam kehidupan mereka. Dan hidup mereka tidak punya harapan. Sebaliknya, orang percaya, sama seperti Yusuf, di tengah-tengah penderitaan kita masih punya harapan. Meskipun penderitaan yang kita alami sepertinya begitu panjang, tapi kita percaya Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Entah bagaimana caranya Tuhan akan menyelesaikannya. Bisa saja dia mengangkat penderitaan itu dari kita, atau juga dia memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menanggungnya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara menyadari penyertaan Allah di dalam kehidupan saudara? Khususnya pada saat saudara mengalami masa-masa penderitaan atau kesengsaraan. Mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Berdoalah, sampaikan ucapan syukur saudara atas penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara.
Saudara, marilah kita selalu menyadari penyertaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh kami menikmati hari yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Terima kasih juga untuk istirahat malam yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang hari ini datang kepada kami, mengajarkan kami tentang bagaimana Engkau Allah yang setia kepada janji-Mu, dan Engkau Allah yang selalu memelihara umat-Mu Tuhan. Karena itu, ajar kami untuk selalu percaya kepada firman-Mu, kepada penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kegiatan kami hari ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami mengerjakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian.